Pada segmen potret kali ini, kami mengajak Anda untuk memotret produksi kopi luwak di Sidikalang, daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Selama ini kopi luwak memang lebih dikenal di daerah Jawa, tapi ternyata di Sidikalang, Sumatera Utara, kopi yang diolah dengan melibatkan hewan luwak ini cukup diminati dan mulai berkembang. Alam Indonesia yang kaya telah memberikan limpahan karunia kepada penduduknya. Bentangan kebun yang subur menjadi salah satu sumber nafkah masyarakat yang terus bertahan hingga kini. Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Memasuki wilayah ini, kita langsung disambut dengan kabut dan udara dingin. Inilah simbol kesuburan daerah yang beribu kotakan Sidikalang. Sidikalang dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Di daerah ini terdapat lebih kurang 20.000 hektar kebun kopi dengan hasil lebih kurang 10.000 ton per tahun. Salah satu yang mulai diminati saat ini adalah kopi luwak Arabica Sidikalang. Kopi luwak dihasilkan melalui proses metabolisme seekor luwak, yaitu sejenis musang yang suka memakan buah dan biji-bijian, termasuk kopi. Setiap pagi, luwak akan meninggalkan biji-biji kopi yang tidak dapat dicerna dari proses metabolisme tubuhnya. Biji-biji kopi ini kemudian dikumpulkan para petani untuk dijual kepada pengumpul dengan harga istimewa. Harga kopi luwak cukup tinggi. Biji kopi luwak yang masih basah dihargai lebih kurang Rp70.000 per kilo. Sementara kopi biasa hanya Rp10.000 per kilo. Karena harganya yang tinggi, para petani kopi di Sidikalang kini semakin giat mengumpulkan biji kopi luwak. Iya Bu, kami selama ini nggak tahu entah dikemanakan kopi luwak ini, tapi sudah datang Bapak dari Dinas Sidikalang, diajari kami biar mengumpulkan kopi luwak ini, padahal mahal harganya Bu. Kopi luwak disukai karena rasanya yang istimewa. Proses fermentasi yang terjadi di dalam perut luwak telah membuat biji-biji kopi menjadi lebih matang sehingga nikmat saat diminum. Ada rasa asin, asam, kelat, dan terasa melekat di lidah. Mungkin karena proses fermentasi yang terjadi di dalam perut luwak. Ada kebiasaan masyarakat di Sumbul untuk menyajikan kopi luwak kepada para tamu yang datang. Mungkin mereka merasa sangat senang ketika kopi luwak ini mulai dikenal oleh masyarakat. Kopi luwak Sidikalang kini mulai dikenal. Kualitasnya yang terjaga membuat kopi luwak Sidikalang cukup diminati. Pasarnya bahkan sudah keluar negeri seperti Jepang, Korea, dan Amerika. Adalah John M. Sianturi, pria alumni IPB, salah seorang yang berada di balik ketenaran kopi luwak Sidikalang. Pria yang mendirikan klinik agribisnis sukses tani Sidikalang inilah yang pertama mengenalkan berharganya kopi luwak ini kepada masyarakat di Sidikalang. Sianturi sangat memperhatikan kualitas kopi luwak yang dihasilkannya. Biji kopi luwak yang diterima dari petani
diseleksi dengan teliti dan diproses dengan quality control yang baik. Ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan tingkat higienis dari kopi luwak yang dihasilkannya. Seleksi biji kopi luwak ini cukup bertingkat-tingkat, mulai dari seleksi oleh luwak sendiri, lalu seleksi melalui pemilihan secara manual, dan terakhir adalah seleksi melalui sangrai. Saat sangrai, biji-biji yang masih ada di dalam kopi luwak ini akan terkelupas dan terpisah dengan sendirinya. Setelah ini, maka kopi siap untuk digiling. Kalau untuk mutu yang bagus masih dibutuhkan banyak kopi luwak, masih dibutuhkan banyak. Saya sendiri masih kewalahan untuk memenuhi permintaan itu. Nah, contohnya Korea kemarin minta sampai 2 ton 1 bulan. Wah, dari mana bisa dapat 2 ton 1 bulan? Paling ya kemampuan kita di dairy paling sekitar 200 kilo. Luwak dan kopi ibarat sebuah kearifan tradisional. Jika dijaga dengan baik, akan memberikan kebaikan kepada masyarakat dan lingkungan, baik kini dan di masa depan. Seluruh tayangan program Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Yan Prabudi beserta seluruh kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Sampai jumpa.